Mic nyoba. Oh, mic baru. Halo kita los, balik lagi di channel Hobi kita. Di video kali ini aku ingin review raket Nano Flare ya, raketnya baru Nano Flare 800 yang tipe play atau di seri yang paling murah. Untuk spesifikasinya ya ini standar aja, aku belinya yang 40 G5, dia beratnya aku timbang 88 gram ya sebenarnya. Ini pakai grip asli, plastiknya aku buang jadi 88 gram. Terus waktu aku pakai grip asli aku timbang 305 balance point. Terus kan aku lepasin yang di video sebelumnya itu ya, terus aku timbang lagi 295, dan menurut websitenya dia bilang 10 mm longer, jadi lebih panjang dari raket umum 1 cm. Mungkin ini nanti aku review juga, nggak tahu karena itu atau enggak, tapi ada sesuatu yang aku rasa kurang di raket ini. Oke, terus lanjut, dia punya spek aeroframe ini yang tipis tapi lebar dan nggak setipis punyanya Nano Flare 700, karena yang Nano Flare 700 itu kan high end ya. Yang 800 Pro juga mirip-mirip 700, tapi yang 800 Play ini agak sedikit lebih tebal, jadi untuk swingnya itu nggak secepat yang 700 atau yang 800 Pro. Terus isometrik ya, kalian tahu sendiri lah isometrik. Sonic Flare System ya, ini keunggulannya dari yang tipe Nano Flare ya, yang aku rasa baru-baru ini Pak, teknologinya di copy oleh produsen lain, salah satunya yaitu Mizuno. Tapi Mizuno nggak mau ngopi mentah-mentah ya, dia bikin agak boxy sedikit, atau dia bilangnya star, model framenya itu star, tapi aku lihat tuh mirip-mirip kayak gini sih. Jadi dibikin tipis tapi lebar teman-teman. Terus dia bilang slim shaft, tapi nggak tahu slim shaftnya itu seberapa slim. Kalau dibandingin sama raket lama Carbonite 8 ya pasti lebih slim lah, cuman ya nggak slim amat, sama Nano Flare 700 kalah masih. Dan ini yang bikin kurang cepet dan kurang enak sih. Nanti kita review bareng-bareng aja lah. Tapi sebelumnya aku juga di game ini nggak cuma review raket, tapi karena aku bawa mic ya, baru beli mic yang wireless murah-murah aja, namanya mic wireless SX9. Dan sedikit review, ternyata mic ini nggak bisa dibuat dubbing. Jadi kan biasanya videonya aku rekam terus aku masukin ke ini program apps untuk ngedit, dan aku dubbing pakai headset gitu. Aku pengen pakai yang wireless ini, ternyata nggak bisa. Jadi dia cuma bisa live. Kalau kalian ngerekam video live itu baru bisa suaranya masuk. Dan di video ini aku pengen nyoba mic ini main buat badminton ya. Ini karena aku takut di tengah nanti ganggu, dan kalau kena smash nanti jatuh. Jadinya aku taruh di net, tapi di pojokan kiri bawah. Dengan posisi mic-nya itu kecil banget, cuman andeng-andeng. Posisi mic-nya ngadep ke atas ya, tapi di sebelah kiri, jadi kita bisa dengar lapangan lain, suara lapangan lain lebih keras sih dari yang sebelah kanan. Tapi aku rasa cukup ini ya, cukup sensitif, cuman nggak terlalu enak sih, enakan pakai mic-nya HP. Tapi kita bisa dengar ini sih, suaranya skor, terus sama teman-teman yang meso-meso itu dengar. Jadi lumayan sensitif, dan ini bisa berguna kalau kalian tuh ngerekam waktu kondisi hujan, soalnya di mic-nya ada kayak ini noise reduction gitu. Terus ini kan yang mic ya, yang satunya ada yang transmitternya,
atau receiver ya, ini yang nggak tahu. Pokoknya kita beli satu paket itu ada dua macam langsung dikasih, yang satu transmitter, satu receiver. Itu ditancepin ke HP, bisa pakai kabel 3,5 mm jack atau pakai yang speaker C. Terus juga ada kesensitifannya, bisa diatur volume ada 3, sama yang ini ya, selain yang klasik yang normal. Terus ada yang noise reduction, itu mode satu lagi itu mode echo, jadi kayak orang yang ini suara-suara yang orang pidato, aku gitu. Oke, next bahas tentang shuttlecock di sini. Karena yang bawa kok belum datang, jadinya kita dipinjemin atau dikasih sama Anthony kok. Kita kasihnya yang 3-in-1 tipe Alpha. Bukan tipe sih, merek Alpha. Biasanya kok 3-in-1 itu aku gak seberapa suka ya, karena lajunya itu lebih, speednya itu nggak bisa ngerem, jadi kayak lebih stabil, makanya sering bolanya itu out kalau aku. Terus tadi sempat ganti shuttlecock juga, dan shuttlecock yang berikutnya speednya nggak sama dengan yang pertama, jadi mau aku tekuk juga kok sungkan, soalnya ini kan dikasih sama ini bulunya tipis. Dan selesai game ini, walaupun ini cuma sebentar ya menurutku, gamenya itu habisnya sebenarnya cuma satu, jadi nggak sampai setengah. Yang satu habis ganti itu masih bagus banget kayak baru, setelah mungkin 5 poin terakhir baru ganti. Jadi menurutku dari segi value lumayan bagus sih. Jadi biasanya kita main tuh habis 2, ini lebih awet, dengan syarat yang mukul harus kena ya. Kalau yang mukul kena bulunya sering, terus aku rasa tambah cepat patah, soalnya bulunya tipis. Walaupun tipis tuh tapi nggak kaku, dia lebih fleksibel. Kadang ada yang bulunya tebal tapi ini ya, kayak kertas gitu, kalau kena bulunya langsung patah. Tapi ini tipis tapi fleksibel, itu yang aku suka dari shuttlecock ini. Ini review jujur ya, aku ngomong apa adanya, soalnya aku juga nggak sponsor sih, nggak disponsor. Oke, kita masuk ke review raket. Sebenarnya aku udah beberapa minggu ini punya raket ini, jadi dulunya udah 2 mingguan kalau nggak salah. Itu aku udah pakai beberapa kali, cuman aku nggak berani review secara benar karena tanganku lagi sakit. Jadi aku menderita tennis elbow. Nama cederanya itu tennis elbow, dan akhir-akhir ini 3-4 hari terakhir udah lumayan mendingan. Jadinya aku berani review raket kayak lebih atau lebih bener ya. Karena aku basicnya nanoflare, aku utamakan nanoflare 700, pindah ke nanoflare 800 play ini. Ya namanya raket murah pasti ada banyak kekurangan ya, tapi aku adaptasinya cepat. Kalau di 700 itu lebih ringan menurutku untuk swing-swingnya, jadi aku megangnya posisi normal tangannya. Kalau di 800 play ini aku megangnya harus agak depan dikit, tapi nggak sampai ke cone. Kalau head heavy itu biasanya aku megang sampai ke cone, ini enggak, jadi agak depan dikit. Karena kalau aku pegang di belakang, kok kayaknya framenya itu getar. Jadi untuk bola-bola yang halus yang biasanya kita cuma betul gitu ya, itu terasa kalau raketnya ini bergetar gitu. Jadi kayak nggak enak. Kayak kalau kalian itu punya kayak lembaran plat gitu ya, tapi tipis, itu kalian goyang-goyang
di udara itu kan kayak atau kasarannya kayak penggaris yang plastik yang murah itu loh, plastik Mika. Itu kalian ayun-ayun di udara itu kan kayak kayak itu getar ya. Ini rasanya itu kayak gitu, tapi nggak aku rasakan kalau mukulnya itu aku tunggu. Biasanya aku kan mukul agak atas ya kalau raket itu. Nah ini aku tunggu terus mukulnya agak bawah atau lebih ke sweet spotnya itu gak getar. Atau mungkin itu bisa jadi karena senarnya kurang cocok ya. Jadi aku masih belum tahu, nanti kalau udah putus baru aku ganti senar yang merek lain. Yang ini aku pakai Lining 3 bus tarian 24 yang udah aku pakai beberapa minggu, beberapa kali. Berarti mungkin udah turun sih tariannya jadi sekitar 23-an. Atau kalau aku rasa untuk tariannya itu enggak terlalu pengaruh sih ya. Yang pengaruh pasti di ini senar yang repulsif atau enggak. Aku khawatirnya kalau raketnya getar aku kasih senar yang lebih repulsif bisa jadi backfire atau tambah getar lagi. Nah itu aku masih belum paham mau dikasih yang ultimate atau mungkin nanti aku mau cari senar yang lebih tebal. Nah, itu mesti ini ya, mesti eksperimen juga. Lalu karena aku udah terbiasa ya pakai raket ini, jadi reviewku yang di awal-awal aku merasa waktu baru beli ya, itu aku merasa ini raketnya kayak kaku. Kalau dibandingin yang video sebelumnya aku pinjam raketnya Anthony yang 800 game, itu lebih fleksibel. Tadi Alex juga sempat pinjam buat mukul tembok, tempelan sama tembok, dia bilang kok kaku ya raketnya. Ya memang mungkin karena ini senarnya, dan Alex juga bilang kalau raketnya kok getar gitu. Nah ini yang aku rasakan waktu dibuat main, lama-lama ini sih kalian nggak dirasa-rasain getarnya, jadi normal play aja. Dan aku rasa kalau deket sama garis di T atau di T joinnya itu tambah enak sih. Cuman kalau mukulnya kena yang di ujung itu agak gak enak atau terasa getarnya. Oke, kita review dari pertama. Untuk ngelop ya, paling gampang ngelop itu aku rasa nggak ada masalah. Jadi mau kita mukulnya keras atau bisa sampai ke belakang itu aku rasa nggak ada masalah. Jadi enak-enak aja. Kan ada tuh raket yang mungkin terlalu fleksibel, jadi mukulnya sampai out, atau yang terlalu kaku kita mukulnya harus berat banget terus nggak sampai belakang. Nah ini raket yang menurutku standar, jadi enak-enak aja sih buat mukul ngelop, asalkan kita mukulnya tepat ya. Kalau kalian masih pelajaran mungkin kurang cocok sih menurutku kalau pakai raket ini yang benar-benar pelajaran ya. Tapi ini yang udah lumayan lah, dari pelajaran ke naik kelas 1 itu pakai raket ini kata cocok. Lalu untuk drop shot aku rasa nggak ada masalah, enak-enak aja. Mau drop sesilang tadi aku juga pakai, itu juga enak. Drop sesilangnya mau pakai slice, jadi diambil slice cepet, itu juga bisa. Pakai senar ini, pakai raket ini bisa tipis juga, nggak ada masalah. Aku pernah yang di sebelumnya sama tadi juga dipinjemin sama Anthony, raket Victor, itu aku ngelop kok nggak lurus, agak belok ya. Ini aku nggak ngerti kenapa, mungkin karena apa ya, mungkin torsinya atau di bagian ini
batangnya shaftnya itu terlalu fleksibel ya itu mungkin aja. Pokoknya aku dipinjam raket yang katanya Anthony harganya 800.000, mereknya Victor, yang handle-nya udah pakai yang plastik yang baru itu, bukan kayu. Terus aku mukul ngelok kok miring, nah, itu yang jadi masalah. Tapi raket 800 play ini gak apa-apa. Terus ngenet tuh nggak sebagus yang Nanoflare 700 dan nggak sebagus yang Violet. Nah, ini waktu net-netan masih kurang gede. Cuman kita harus ini pinter-pinter ngatur teknik lagi ya. Karena raketnya kalau dibuat kayak ngeblok itu aja, nggak pakai diayun, nggak bisa tutup atau bolanya banyak nyangkutnya, banyak tambangnya. Jadi untuk netting aku kasih nilai buruk untuk ini. Walaupun mungkin kalau udah latihan kayak raket ini terbiasa mungkin bisa lumayan lah, dari buruk ke lumayan. Terus untuk smash aku rasa lumayan kenceng, gak ada masalah asal kenanya itu di sweet spot. Kalau kenanya yang di atas tadi yang aku kasih panah itu nggak enak, bunyinya itu nggak bisa dor, tapi cuma ceples itu kayak terlalu kaku. Jadi ya kita harus lebih bersabar sih gitu. Kalau mau nyemes tuh lebih hati-hati. Buat ngedrive lumayan enak sih, cuman minusnya di aku itu apa ya, telat gitu, swingnya itu lebih telat, kurang cepat dari raket yang Nanoflare 700. Ya, ini memang aku nggak berharap terlalu banyak ya, karena harganya juga yang paling murah. Tapi kalau aku suruh beli, misalkan ditawarin, nggak suruh beli, ditawarin mau yang mana, yang game atau yang play, dikasih gratis gitu. Walaupun yang game lebih mahal, aku tetap pilih yang play. Ini lebih cocok sama karakter sih. Terus minusnya apa ya, tadi yang ngedrive itu kurang cepat. Terus minus yang berikutnya, waktu tanganku sakit itu aku coba ngelop pakai Nanoflare 700, nggak sakit sama sekali tanganku yang di bagian siku ya, itu nggak sakit. Tapi pakai raket ini waktu tanganku sakit itu terasa banget getarannya di daerah tenis elbowku, jadinya aku nggak bisa pakai. Waktu cedera itu aku nggak bisa pakai raket ini. Kalaupun pakai itu merasa kesakitan karena bergetar banget. Dan ini setelah aku main ya, habis ini kan aku hari ini main berapa, 3 atau 4 kali. Itu 2 pakai raket ini, 2 pakai Nanoflare 700. Itu bahuku sama di daerah ya di shoulder itu terasa sakit sama di lengan atas. Jadi bisa jadi karena raketnya karena bergetar. Nah, itu yang bikin kekurangan dari raket ini. Ya kalau kita kasih skor ya, misalkan raket favoritku Nanoflare 700 itu aku kasih nilai 10. Secara keseluruhan aku kasih nilai 10, sedangkan raket ini aku kasih nilai 7. Ya lumayan lah ya, soalnya harganya sepertiganya dari Nanoflare yang 700. By the way, ini aku dapatnya 700.000 udah sama senarnya dan bonus grip. Tapi ya 700.000-an lah. Soalnya aku milih sih sebenarnya, kalau biasanya gratisan dari Yonex itu BG6 ya, senar yang tebel. Ini kan Lining 30 harganya 100-an ya. Mumpung kenal sama yang jual. Jadi ini memanfaatkan teman.
Oke guys, reviewnya gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ini raketnya aku beli nggak minjem, jadi kalau mau tanya-tanya aku bisa nge-review lagi. Oke, habis ini aku volumenya aku fullin ya, jadi kalian bisa dengar review dari mic-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. Lagi agak kuat.